Ya, rajin banget ya. Ya. Mbak Sri, Mas Gali, Ya. akhirnya putusan sidang sudah selesai, mungkin seperti apa akhirnya dikabulkan gitu, dan terus seperti apa Mbak Sri? Iya. Makasih Mas Ali udah bisa kasih Asri anak-anak. Ya mudah-mudahan Mas Ali jalannya baik. Sama Mas, ini kan jalan sebenarnya jalan pernikahan kalian ya. Anniversary. Anniversary mana? Ulang tahun pernikahan. Sebulan depan. Februari ya, Iya. 5 sampai 17. Ya memang sangat disayangkan. Dari pagi udah bangun ya udah perasaan gak enak, tapi sudah memutuskan bersama. Ternyata pas jalanin berat ya, sangat berat, sangat emosional. Apalagi kalau berapa kali nama anak kita disebut, saya teringat pada saat mereka lahir, kita rawat ya. Tapi ternyata cuma sampai di sini aja. Tapi ya saya berharap terbaik buat anak-anak saya, buat Mbak Asri ya. Saya manggilnya Mbak Asri, tapi pasti kenangan 17 tahun itu tidak akan mungkin hilang ya, akan selalu ada di hidup saya pastinya. Cuma saya memang ini udah keputusan kita bersama yang memang kita sudah pikir masa-masa, kita udah berusaha juga untuk mempertahankan, tapi memang Allah menetapkan kita cerai dulu gitu ya. Jadi ya sangat disayangkan karena ya saya tahu next month tuh Februari ya, dimana kita biasanya anniversary tapi memang nggak diizinkan lagi untuk bisa bareng gitu. Tapi ya terima kasih itu proses yang lumayan bolak-balik, tapi akhirnya hari ini bisa terputuskan ya. Ya ada memang perasaannya campur aduk ya. Ya di satu sisi oke, sudah selesai, tapi di sisi lain emang ternyata tidak gampang ya kalau mendengar begitu putusan dibaca. Ternyata tidak segampang yang saya pikir bisa menerima semua ini. Cuma memang yang penting kita harus cerai dulu lah ya, kesepakatan kita bersama. Ini sama-sama berat nggak sih Mas Gali, Mbak Sri menerima kenyataan mungkin sudah menjadi statusnya duda dan yang dari Kejadiannya udah 4-5 tahun yang lalu Mas. Ya kan udah tahu juga kejadian seperti apa. Mas Gali juga tahu, sadar juga melakukan itu. Jadi udah dipikirin 4-5 tahun. Udah kita ke psikologi keluarga juga 4-5 tahun. Jadi ya udah. Ya kan? Tadi disebutkan 2022 udah mulai pisah. Ya. Untuk bagi waktu anak-anaknya. Baik-baik kok. Semua baik-baik. Mas Gali mau kapan aja datang boleh. Telepon anaknya kapan aja boleh. Mas Gali begitu nggak? Saya ada larang apapun? Mas dan Mbak, dari tadi disebutkan dari 2022 udah mulai pisah, dan sekarang nih seperti puncaknya, apa ada kelegaan atau mungkin? Mas, bukan dari 2022 aja, 4-5 tahun yang lalu kan? Ya intinya begini ya, itu pasti proses yang lama yang sudah kejadian udah lama juga, jadi perselisihannya udah lama juga, dan kita berusaha tapi emang ya kita sudah bersepakat untuk berpisah, untuk bercerai dulu. Ya 4-5 tahun yang lalu anak-anak juga lihat kejadian seperti apa. Satu keluarga aku juga tahu, keluarga Mas Gali juga tahu. Jadi rasanya mereka juga tahu akan seperti ini. kejadian bertengkar di depan keluarga? Kalau soal prinsip bukan cuma satu, kan banyak prinsip-prinsip di pernikahan apa aja. Masing-masing punya prinsip-prinsip yang kalau kamu melakukan ini
saya bisa selesai. Kalau kamu lakukan ini, saya bisa selesai. Nah, saya sama Mas Gali punya prinsip-prinsip yang ketika Mas Gali langgar atau Asri langgar, kita selesai. Nah, ada prinsip-prinsip itu yang dilakukan. Sehingga saya tahu, Mas Gali tahu, keluarga besar kita tahu. Sehingga di antara kita berdua kerja apa itu, prinsip apa yang tadi Mbak Asri bilang dilanggar atau apa, itu kan tadi kita berdua jangan tahu. Jadi kita sudah sepakat tidak akan memberitahukan apa yang terjadi. Yang pasti itu memang bikin pernikahan kita akhirnya harus begini. Dugaan-dugaan orang ketiga itu ada masih Itu saya bilang Mbak, saya bantah di awal dan saya tidak akan pernah mau memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya. Artinya Mbak Asri sudah memaafkan Mbak Asri dengan sudah berpisah nih kejadian tersebut, apakah akan dilupakan atau membukakan pintu maaf gitu? maaf sih udah dari kemarin-kemarin, tapi udah selesai aja. Mbak Asri mungkin datang ke pengadilan dengan pakaian berwarna cerah nih, mungkin sudah siap mungkin menyandang status jadinya bukan sudah Enggak lah, nggak ada yang siap, nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Sendirian ngadepin hidup, waduh. Tapi ternyata saya nggak bisa milih. Hidupku penuh dengan kejutan. Nggak apa-apa. dengan pakaian berwarna cerah mungkin Kita hadapi semua kejutan di hidupku. Saya harus tetap kuat menghadapi semuanya. Ada waktu 14 hari ini dari Mas Gali, apakah akan ada usaha-usaha lagi? Enggak, saya sudah fix, sudah final, kita emang sudah harus bercerai. Jadi saya tidak akan melakukan apa-apa lagi. Yang saya nextnya hanya menjalankan kewajiban saya, berusaha sebaik mungkin. Karena memang ini juga di luar dugaan saya. Saya nggak kepikiran juga menikah untuk jadi duda, nggak kepikiran sama sekali. Tapi ini sudah terjadi faktanya dan Allah sudah jalankan seperti ini. Ya nextnya saya cuma berpikir untuk menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Itu sih. Mbak Asri mungkin di beberapa kesempatan tadi di dalam ruang sidang sempat menitikan air mata juga. Mungkin momen apa mungkin Mbak Asri akhirnya membuat men-trigger Mbak Asri untuk menitikan air mata itu di ruang sidang? Memang saya orangnya cengeng. Apa-apa aja nangis, apa-apa nangis ya. Aku orangnya ekspresif, jadi kerasa sedikit nangis, aku nangis, biar sehat. Aku seneng, aku tawa, aku orangnya open, apa yang aku rasain. Begitu juga dengan keputusan ini. Udah 4-5 tahun saya merasakan ini, saya berani, saya udahan aja gitu. Jadi apapun juga saya mesti hadapin. Aku orangnya ekspresif, tapi ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kita ceritain karena itu hubungannya pribadi. Saya punya kesepakatan juga, saya menghormati itu juga. Jadi saya pikir, tapi memang ada aksi, ada reaksi. Jadi kenapa saya melakukan ini? Pasti ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa lagi, begitu. Karena saya menggugat, ya begitu. Jadi saya merasa terima kasih teman-teman. Saya rasa tidak keputusan baik. Tapi satu lagi, apa yang kita rasakan harus kita bisa ungkapkan. Dan kalau memang itu terasa berat, harus kita lepaskan gitu. Jadi saya dan Mas Gali merasakan itu. Jadi saya merasa sudah, jadi nggak ada yang bagus dari perceraian. Jangan dicontoh juga. Kalau bisa semuanya prinsip-prinsip yang ada di pernikahan baiknya dijaga dengan baik. Karena kalau salah satu prinsip-prinsip tidak terjadi atau dilanggar atau apapun juga, pasti ada salah satu yang merasa tidak seperti semestinya. Jadi ada salah satu yang merasa terluka terus akhirnya tadi kan di hakim juga bilang kalau pernikahan isinya cuma sesuatu yang memberatkan, sebaiknya jangan diteruskan karena nanti akhirnya akan membuat luka dan dosa dan apa juga ya. Jadi nggak ada yang baik, tapi ya kita berdua jadi belajar bagaimana harusnya. Mas Gali sama Mbak Asri mungkin masih ada rasa cinta nggak sih? Nah itu saya nggak bisa jawab ya, tapi seperti Mbak Asri bilang tadi ada reaksi. Semua tuh reaksi terjadi karena ada aksi sebelumnya juga. Jadi emang ada rentetan aksi dari kita berdua yang menyebabkan terjadilah suatu kejadian yang bikin kita harus kayak gini.
Jadi emang semua tuh pasti seperti Basri bilang ada aksi dan reaksi. Gitu. Kalau dibilang perasaan sih saya ya karena kita sudah bercerai ya pasti ya saya normal aja ya. Mbak Asih ada istri yang menemani saya selama 17 tahun ya pasti namanya perasaan ya pasti on off ya pasti ada atau tidak ya saya terkadang ada kadang enggak. Tapi emang sekarang karena sudah kita udah bercerai ya otomatis kita harus move on kan. Kita harus move on. Saya fokus dengan diri saya sendiri, dia juga fokus dengan diri dia sendiri. Tapi masih ada satu ikatan di kita di anak-anak. Tapi hanya lebih ke arah hubungan untuk mengurus anak-anak gitu ya. Untuk hubungan yang lain ya, kita rasa sudah selesai karena kita memang mengambil jalan bercerai kan. Memaintain perkembangan anak ini gimana terkait maksudnya apakah ada pernikahan ini mungkin jadi kena anak jadi kepikiran gitu. Mungkin gimana komentar itu? Yang paling yang besar sih sudah, tapi alhamdulillah yang besar sudah mulai realize bahwa dia sudah bisa menerima kenyataan. Walaupun memang setelah 2 kali ya kita harus diomongin. Mas Galih, tentang biaya nafkah yang setiap tahunnya akan naik juga 10% dari Mas Galih sendiri, ya, atau seperti apa? Ya nama anak saya harus mati-matian untuk mempertanggungjawabkannya. Itu kan sudah komitmen kita berdua juga dari awal pernikahan untuk anak yang sampai kita lupakan, walaupun kita sudah tidak bersama lagi. 5 itu untuk 3 orang atau untuk masing-masing? Kalau kemarin saya ngomong ke pengadilan minimum 5. Untuk 3 total 3. Iya total, tapi kalau memang ya ada sedikit lebih ya kenapa nggak lebih? Mungkin Mas Galih mungkin ada rencana mungkin healing untuk menenangkan diri nggak sih? Aku kerja nggak, healingnya di mana? Aku ada syuting yang masih dijalanin. Alhamdulillah, anak-anak juga udah tahu dari 4-5 tahun yang lalu ini akan terjadi gitu. Jadi sekarang anak-anak nggak apa-apa, justru Ibam yang tahu betul. Jadi Ibam, kenapa saya bisa ada di sini karena Ibam bilang juga, Mami nggak apa-apa. Mbak Sri mungkin boleh dijelasin bisnis yang di New York sendiri itu seperti apa? Dendut Semesta, iya. Mudah-mudahan April kita buka. Dengan Dendut Semesta aku udah kerja sama Luna Maya dengan makeupnya. Nanti kita launching di Maret, ada produk baru. Aku bersama Luna Maya, bersama Dendut Semesta. Mudah-mudahan jalannya baik. Ada aja dibukakan. Berarti Mas Galih membahas doanya untuk kalian sendiri. Ya Mas Galih, mudah-mudahan rezekinya banyak. Jangan lupa anak-anak. Mudah-mudahan segala kewajibannya bisa dijalankan. Aku juga gitu, berdoanya saya sehat walafiat, 3 anak laki-laki, jadi harus jadi contoh. Mudah-mudahan Mas Galih bisa jadi contoh terus, jadi bapak yang baik, bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Ya semoga sehat, karirnya jalan terus. Amin. Memang karir itu memang dari awal pernikahan sudah kita dapatkan, jadi tolong dipertahankan. Dan itu juga semoga jadi sumber rezeki buat anak-anak bisa sekolah yang bagus terus. Itu aja sih, lebih kesehatan aja sih karena kan karena kalau terlalu capek takutnya nggak sehat. Tapi saya yakin bisa memanage antara waktu kegiatan dan istirahat. Thank you. Oke Mas, terakhir banget nih, ada perjanjian pernikahan nggak sih? Mungkin aset-aset nantinya seperti apa? Udah diurus sama Mbak Sifra. Semuanya udah ya. Sebenarnya bukan pernikahan, ya, itu memang ya terjadi aja begitu. Tapi karena ada perceraian ini kita baru bikin perjanjian, gitu. Bukan pernikahan. Enggak. Untuk rumah yang di Cibubur sendiri untuk Mbak Asih mungkin? Dia semua buat Mbak Asih dan anak. Cukup, terima kasih banyak. Makasih banyak ya. Kita terus Mbak. Ya, sama-sama.